Darkness falls, the night is low. Lost our way, but still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step and we'll belong. Winds will change and tides will turn. Bayangin kalau kamu jadi pelatih timnas Indonesia sekarang. Di satu sisi kamu bahagia karena punya stok striker yang melimpah, tapi di sisi lain kamu pusing setengah mati. Karena siapa yang mau kamu coret? Kalau semua penyerangnya kelas elit. Timnas Indonesia kini sedang mempersiapkan diri untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan satu hal yang bikin seneng adalah lini serangnya yang makin banyak. Ya, sejak proyek naturalisasi bergulir, satu demi satu penyerang keturunan berdatangan. Mulai dari Mileno Jonathan yang sekarang bersinar di FC Utrecht, Dean Zandbergen, si target man dari Belanda yang siap bertarung di kotak penalti, sampai Mauro Zelstra, striker muda tinggi besar yang disebut-sebut sebagai Van Nistelrooy barunya Garuda. Dan ini belum termaksud nama-nama yang sudah eksis duluan, seperti Ole Roemeny dan Rafael Struijk. Lini serang timnas kini berubah jadi medan perang. Yang kuat bertahan, yang biasa-biasa aja, siap-siap tersingkir. Persaingannya udah kayak neraka kecil buat para striker. Dan kalau semuanya siap bertarung demi satu tempat, sekarang siapa yang paling pantas jadi mesin gol utama timnas Indonesia? Dan siapa saja yang bakal mengisi slot striker di skuad impian Patrick Kluivert? Mari kita bahas satu persatu. Timnas Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu grup dengan raksasa Asia seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Garuda kini berada di grup C dan posisi mereka masih cukup terbuka. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia masih punya peluang lolos ke putaran keempat. Bahkan secara matematis masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia, meskipun jalurnya sangat sulit dan nyaris mustahil. Tapi ya, mimpi nggak ada yang salah kan? Untuk menghadapi tekanan setinggi ini, pelatih Patrick Kluivert diyakini akan memanggil 23 hingga 26 pemain di setiap pertandingan. Dan jika melihat tren sepak bola modern, biasanya hanya akan ada 4-5 penyerang murni yang akan mengisi sektor lini depan. Artinya, dari sekian banyak nama striker yang sedang naik daun, baik dari Liga 1, pemain diaspora, sampai talenta muda yang baru dinaturalisasi, hanya segelintir yang akan dipilih. Sisanya harus siap gigit jari. Karena yang akan dibawa bukan hanya yang hebat, tapi yang paling cocok dengan strategi, paling siap secara mental, dan yang benar-benar bisa jadi penentu dalam laga hidup mati. Lalu siapa saja yang masuk dalam 8 kandidat utama lini depan timnas saat ini? Dan siapa yang paling pantas mengisi slot di skuad Patrick Kluivert? Yuk kita bahas satu persatu. Pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta kedua Liga Belanda ini langsung mencuri perhatian. Dengan tinggi 188 cm, Dean punya postur sempurna sebagai target man. Kuat di duel udara, tangguh saat back to goal, dan punya finishing yang terarah. Dia sudah menyatakan minatnya untuk bela timnas, dan bahkan sudah jalani komunikasi aktif dengan PSSI. Kalau kamu suka tipe striker klasik yang bisa jadi pemantul, jadi tembok hidup di kotak penalti, Dean Zandbergen adalah sosok yang cocok untuk skema itu. Apalagi lawan-lawan Asia punya kelemahan di bola atas. Dean bisa jadi kartu truf. Gak butuh waktu lama buat Ole nunjukin kalau dia bukan striker biasa. 2 laga pertama di timnas, 2 gol langsung dicetak. 1 ke gawang Australia, 1 lagi ke gawang Bahrain. Itu bukan kebetulan, Ole adalah striker modern, main di Championship Inggris bersama Oxford United. Gaya mainnya rapi, tenang, dan klinis saat dapat peluang. Gerakannya juga cerdas, tahu kapan buka ruang, dan kapan narik back lawan keluar posisi. Bisa dibilang, Ole saat ini adalah striker nomor 1 timnas. Dan kalau dia terus main seperti ini, sulit buat siapapun menggusur tempatnya.
Punya pengalaman di Eropa dan langsung nyetel waktu gabung timnas. Ragnar memang bukan striker murni, tapi dia pemain serba bisa. Dipasang di kiri bisa, ditarik ke tengah juga bisa. Gol debutnya ke gawang Vietnam membuktikan kalau dia bukan sekedar pemanis skuad. Ragnar tipe pemain yang bisa mengacak-acak pertahanan, bikin bek lawan frustasi. Dalam formasi 3 penyerang, Ragnar bisa sangat berguna di sisi kiri. Kombinasi kecepatannya dan agresivitas tinggi bikin dia jadi ancaman konstan. Together we'll face the trial. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Dulu jadi pemain muda paling dibanggakan timnas, tapi sejak pindah ke Brisbane Roar, performanya menurun tajam. Dari 12 laga terakhir, dia cuma main 3 menit. Beberapa laga bahkan gak masuk daftar cadangan, dan itu jelas bikin posisinya makin rawan. Tapi jangan lupakan, Strike udah punya 32 caps dengan 5 gol di usia 22 tahun. Dia punya pengalaman, chemistry, dan kalau bangkit lagi, dia masih bisa jadi opsi emas di lini depan. Apalagi umurnya yang masih terbilang muda. Tetap semangat, Rafa. It's time to come back. Together we'll face the trial. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Masih muda, baru 21 tahun, tetapi udah main di Eredivisie bareng FC Utrecht. Miliano Jonathans adalah winger kanan cepat dengan kaki kidal. Dribblenya tajam, first touch-nya rapi, dan berani duel 1 lawan 1. Walaupun posisinya lebih ke sayap, gaya mainnya cocok banget untuk formasi 3 penyerang. Apalagi Miliano juga bisa main sebagai second striker, duet barengan sama target man. Dan yang paling bikin hype makin tinggi, Miliano sekarang sedang dalam radar naturalisasi PSSI. Kalau prosesnya lancar dan dia gabung timnas, bisa jadi langsung starter. Bisa juga langsung nyalip pemain yang udah lama di skuad. It's time to come back. Together we'll face the trial. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Saat pemain-pemain diaspora sibuk untuk unjuk gigi di Eropa, Egy diam-diam bangkit dan mengaum di Liga 1. Musim ini, dia jadi satu-satunya pemain lokal yang tembus daftar top skor. 11 gol bersama Dewa United. Banyak yang bilang dia udah abis, tapi nyatanya dia justru makin matang. Pengalamannya di Eropa, insting menyerang, dan mental kompetitif bikin Egy tetap relevan. Dia bisa main sebagai penyerang lubang, gelandang serang, bahkan kadang ditaruh di sayap kiri. Pemain fleksibel seperti ini sering jadi favorit pelatih di laga-laga penting. With love as guide. In this moment worlds collide. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the trial. Through the storm we won't. Usianya juga baru 20 tahun, tapi Mauro punya semua kualitas sebagai seorang striker modern. Main untuk FC Volendam di Belanda, Mauro dikenal sebagai finisher tajam dan jago positioning di kotak penalti. Posturnya 188 cm, tapi lincah dan bisa main sebagai second striker juga. Statistiknya di level junior mencengangkan, 45 gol dan 16 assist dari 68 laga. Bahkan barusan ini, ia telah membantu timnya naik ke kasat tertinggi Liga Belanda. Sekarang tinggal menunggu proses naturalisasi dari PSSI. Kalau lampu hijau dari PSSI keluar, nama Mauro bisa langsung masuk ke skuad timnas. Come back. Together we'll face the trial. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Striker lokal yang pernah jadi tumpuan timnas di berbagai ajang. Tapi musim ini performanya naik turun. Bareng Persis Solo, Sananta hanya mencetak 4 gol dari 25 laga. Belum lagi insiden kartu merah karena protes yang bikin dia sempat dicoret dari skuad. Tapi satu hal yang gak bisa dihapus, Sananta punya pengalaman dan naluri gol. Dia sudah cetak 5 gol untuk timnas dari 12 caps timnas senior, 3 gol dari 11 laga timnas U23, dan 5 gol dari 7 laga timnas U22. Bukan angka yang buruk. Dan buat pelatih, pemain yang udah terbukti mencetak gol di laga penting selalu punya kans buat dapat panggilan ulang. Tapi waktunya nggak banyak, Sananta harus kembali ke top performa kalau nggak mau disalip para pemain lain. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the trial. Through the storm we won't look back. In our veins the
Ya, 8 nama sudah kita bahas, semuanya punya kelebihan. Semuanya punya potensi jadi pahlawan timnas Indonesia di laga-laga besar. Tapi sayangnya, di skuad akhir nanti, hanya akan ada 4-5 striker yang akan dibawa Patrick Kluivert. Artinya setengah dari nama-nama tadi pasti akan tersingkir. Sekarang gantian kamu yang jadi pelatih. Dari 8 striker tadi, siapa 5 nama yang kamu pilih untuk dibawa ke skuad timnas? Dan dari 5 itu, siapa yang paling layak jadi starter lini depan Garuda? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Karena di timnas sekarang, yang terlambat bersinar bakal ditinggal. Dan yang konsisten tajam, merekalah yang bakal jadi mesin gol Indonesia menuju Piala Dunia 2026.